mengakomodir pengetahuan modern atau sains modern, ya, yang merupakan hasil konstruksi dari pengamatan para ilmuwan, ya, umat Islam yang disusun menjadi satu kesatuan dalam struktur program madrasah. Sisi lain, secara kelembagaan juga regulasi yang dibuat di madrasah untuk pengelolaan madrasah, pelaksanaan madrasah itu memenuhi harapan-harapan stakeholder, yaitu umat Islam. Sejak dari era jenjangnya, satuannya ada MI, ada Sanawiyah, dan ada Aliyah. Mungkin nanti pendidikan tingginya lain lagi, ya. Yang ketiga, pesantren. Ya. Pesantren adalah pendidikan Islam klasik yang sejarahnya cukup panjang sejak berkembangnya Islam di Indonesia, ya, di abad ke-18, 19, dan bahkan sekarang. Ada pesantren Salafi, merupakan model awal kajian Islaman, baik yang menggunakan pendekatan sufisme maupun yang menempatkan pendekatan hukum, ya, dalam menyusun kurikulum pendidikannya. Kemudian pesantren juga mengakomodir model pesantren modern yang dimodernisasi lembaganya dan kurikulum. Lembaga itu termasuk di dalamnya model sarana prasarana maupun lingkungan, iklim, kurikulum, dan manajemen. Ya, makanya banyak pesantren-pesantren kita sudah berbenah, ya, mengembangkan tidak hanya pengetahuan kewahyuan atau ilmu-ilmu keislaman klasik, tapi juga dan bahasa Arab, tetapi juga ilmu-ilmu modern. Dan itu di pesantren kita temukan sub pesantrennya, yaitu ada mungkin sebagian ada yang Sanawiyah, meskipun kebanyakan menggunakan model madrasah Sanawiyah dan Aliyah. Bahkan ada pesantren yang langsung membuka pendidikan tinggi agama Islam. Nah, inilah konsep kalau kita lihat, Bapak Ibu. Nah, dalam perkembangan terkini, ya, kita lihat madrasah negeri, ya, itu berjumlah 3.886. Hanya 7,9% yang dikelola pemerintah. Ya. Sementara yang yang termasuk yang swasta itu lebih banyak. Ya. Secara keseluruhan negeri dan swasta berjumlah 49.337. Ya. Jadi lebih dari 82% itu adalah swasta, dikelola oleh yayasan maupun organisasi Islam serta lembaga-lembaga swadaya masyarakat Islam. Bapak Ibu yang saya banggakan, secara existing sebagaimana yang saya sebutkan tadi, madrasah kita ini kan hidup di dalam tidak berkembang dalam suasana yang vakum, tetapi lingkungan internal dan eksternalnya itu berubah, ya, dari waktu ke waktu. Misalnya lingkungan eksternalnya yang kita lihat, ya, yang mempengaruhi model-model madrasah kita itu tidak saja masalah sains dan teknologi, akan tetapi juga terkait dengan perubahan regulasi, undang-undang, ya, faktor eksternalnya itu, maupun perkembangan lembaga pendidikan Islam, ya, yang merupakan pengembangan dari lembaga pendidikan asing yang menjadi kompetitor. Sebenarnya di satu sisi perubahan pengembangan madrasah ini selain aspirasi umat Islam secara internal, ya, dari sistem sosial kita, sekaligus dia merupakan pengaruh dari perubahan yang terjadi di lingkungan masyarakat dan bangsa, baik secara nasional, regional maupun global. Oleh sebab itu kebijakan yang dipakai pemerintah, digunakan pemerintah sejauh ini, ya, dalam mengembangkan madrasah adalah menata pelaksanaan madrasah atau pendidikan Islam di madrasah, ya, yang berlangsung di Indonesia dengan beberapa bentuk, ya.
Model strategi. Pertama, kebijakan top-down proses, yaitu dari atas ke bawah. Pemerintah buat regulasi yang digunakan untuk menata madrasah, ya, menata madrasah. Nah, ini yang kita lihat selain menggunakan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, pemerintah melalui Peraturan Menteri Agama, ya, Nomor 60 2015 tentang pengelolaan madrasah juga menegaskan madrasah sebagai subsistem dari sistem pendidikan nasional. Nah, untuk itulah Bapak Ibu yang saya banggakan, madrasah ini menghadapi situasi atau isu utama yang disebabkan faktor internal dan eksternal. Secara internal, isu utamanya adalah menyangkut kuantitas, ya, versus kualitas. Kalau melihat dari tuntutan aspirasi tujuan nasional, ya, bahwa tujuan nasional itu salah satunya sebagai tujuan kemerdekaan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya. Oleh itu tuntutannya sebenarnya kalau mencerdaskan kehidupan bangsa, itu yang kita lakukan selama ini, memastikan bahwa semua anak-anak Indonesia usia sekolah harus mendapat akses yang mudah terhadap pendidikan. Termasuklah pendidikan Islam di madrasah, ya, ada madrasah ibtidaiyah negeri, ada sanawiyah negeri, ada aliyah negeri. Bahkan sudah ada dikembangkan MAN unggul, yaitu dan MAN Insan Cendekia. Saat ini sudah ada di 26 provinsi. Kalau kita lihat dari background pengembangan MAN Insan Cendekia ini adalah untuk memastikan bahwa lulusan-lulusan madrasah negeri Insan Cendekia ini, ya, mendapat pengembangan pengetahuan yang bisa menciptakan generasi yang kuat iman dan takwanya serta tangguh, handal dengan pengetahuan dan teknologinya, ya, tentu saja berbasis kepada akhlakul karimah. Nah, kalau kita lihat dari beberapa pengembangan yang terjadi, ya, sebenarnya madrasah sanawiyah aliyah di Indonesia itu, yang pertama madrasah aliyah sanawiyah aliyah yang reguler, man biasa. Ya, tidak ada perlakuan. Nah, pokoknya tupoksi dari manajemen madrasah itu jalankan. Yang kedua, sebenarnya sudah ada madrasah aliyah model, ya, di 6 atau 9 tempat, ya, madrasah aliyah model di awal tahun 90, ya, di 80-an akhir dan sebelum awal itu dikembangkan juga untuk menjadi model bagi madrasah-madrasah yang lain supaya atmosfer akademik dan keunggulan itu bisa dibangun, ya. Nah, begitu kita masuk ke fase era industri transformasinya menjadi era informasi, dan sekarang banyak di globalisasi serta diubah lagi dengan fase-fase perkembangan industri, ya, 4.0 atau 5.0, maka madrasah kita mengembangkan Insan Cendekia. Ini khusus madrasah aliyah negeri, ya. Mengapa? Karena di Indonesia juga terjadi perubahan yang perguruan tinggi yang akan mengelola, membina lulusan-lulusan madrasah aliyah, terutama berkembangnya universitas Islam negeri, bahkan sudah berkembang satu universitas internasional Islam internasional yang diizinkan dan diberikan regulasi untuk berkembang, terlepas dari beberapa faktor politik tentu saja, ya. Dalam hal ini peluang bagi madrasah aliyah Insan Cendekia, madrasah aliyah model atau madrasah aliyah biasa untuk berkompetisi dalam peningkatan kualitasnya. Karena itu pada saatnya lah kita sudah selain mengupayakan pemenuhan kuantitas, tetapi sekaligus, ya, tetap memperhatikan kualitas. Inilah atmosfer akademik mutu yang dikembangkan pemerintah. Yang kedua, ya, kalau kita lihat faktor utama ini internal, ya, ini internal,
terkait dengan lemahnya manajemen dan kepemimpinan kepala madrasah, kepemimpinan pendidikan kepala madrasah, atau kepemimpinan pendidikan secara keseluruhan, baik kepala maupun wakil, tata usaha, guru lagi ya, guru terutama sebagai ujung tombak, yang perlu menjadi pengamatan kita dan tidak boleh dianggap enteng lalu diabaikan. Kemudian sarana prasarana kurang kondusif, ini isu utama juga. Pembiayaan pendidikan masih cenderung rendah, kemampuan manajerial, ya, orientasi pembelajaran kurang kompetitif, ya, tidak ada, kurang berorientasi kepada prestasi. Ini menjadi faktor-faktor penting harus kita cermati. Isu utama eksternal, ya, yang harus direspon adalah teknologi pembelajaran kurang adaptif, ya, dan inovatif. Sebenarnya sudah banyak penelitian tentang ini, ya, yang bisa kita baca sehingga menjadi dasar kita untuk mengembangkan model madrasah efektif, ya, model madrasah efektif. Kemudian model beban kurikulum terlalu berat atau padat, ya, sehingga tidak ada menyisakan waktu anak untuk melakukan hal-hal yang fisik, olahraga maupun rekreatif untuk membuat keseimbangan pengembangan jiwanya, ya, sehingga beban kurikulum itu terlalu berat karena beratnya beban orientasi yang kita buat, ya. Hampir-hampir seluruh pengetahuan itu seakan-akan mau kita berikan pada usia anak pendidikan dasar dan menengah. Dasar itu dalam ini ya dari MI, Sanawiyah, dan Aliyah. 3, dukungan atau keterlibatan stakeholder. Ya, ini faktor luar yang juga sangat penting, ya, bahwa pendidikan Islam itu tidak otomatis kita serahkan kepada madrasah. Orang tua juga bertanggung jawab, tentunya juga masyarakat, karena kalau kita sepenuhnya menyerahkan pendidikan kepada sekolah atau madrasah, kalau kita baca buku Muhammad Qutb di tahun 90-an, itu namanya Jahiliyah abad 20. Berarti kalau sekarang sudah Jahiliyah abad 21 lah, mungkin bertambah yang lain-lain terkait dengan lingkungan yang kurang kondusif dalam pergaulan anak. Yang keempat, input siswa kurang standar, tidak standardized dia. Meskipun ada 8 standar pendidikan yang mendorong, ya, bahwa sekolah atau madrasah memperhatikan mutu, akan tetapi ini juga belum terpenuhi, ya, belum terpenuhi. Di samping jumlah siswa sangat banyak, nah, sementara sarana prasarana kurang kondusif, tidak memenuhi standar. Dan guru tentunya termasuk bagian yang perlu kita perhatikan dalam konteks ini. Latar belakang ekonomi keluarga yang kurang kondusif, apalagi ini pasca setelah berakhirnya COVID-19, maka banyak keluarga-keluarga yang menghadapi banyak masalah ekonomi. Di sisi lain, keterbelakangan anak dalam 2 tahun ini karena target kurikulum tidak maksimal, kita pastikan, ya, membuat anak-anak kita itu pengetahuan sesuai dengan usia kelasnya itu tidak maksimal, ya. Nah, rasa kompetisi itu sangat rendah sekarang. Kalau kita lihat anak-anak kita di MI, di SD, ya, Sanawiyah, Aliyah, meskipun tidak otomatis sebenarnya perkembangan zaman sekarang yang meniscayakan terpenuhinya penggunaan online learning, tetapi harus kita ditata ulang, ya, modal strategi dan penggunaan media yang memudahkan anak untuk mengakomodir, menanamkan, menerima nilai-nilai Islam, baik dia akidah tauhid, pendidikan akidah atau tauhid, pendidikan akhlak ibadah, kemudian pendidikan akhlak dan pendidikan yang terkait dengan sosial dan muamalah. Ini harus diintegrasikan dengan penggunaan sains dan teknologi. Bapak Ibu yang saya banggakan, kemudian berkembangnya sekolah internasional ini sebagai kompetitor yang harus kita baca. Kemudian sekolah-sekolah berubah begitu cepat, ya, sehingga diperlukan sebenarnya kehadiran pemimpin lembaga pendidikan Islam dalam hal ini madrasah yang betul-betul responsif terhadap perubahan, sehingga diperlukan model-model kepemimpinan transformasional yang peka terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan mikro maupun di lingkungan meso dan makro. Nah, karena itu kita perlukan kebijakan
baik kebijakannya itu pemerintah dengan membuat madrasah ada model reguler, ada model madrasah model, maupun ada madrasah yang bersifat insan cendekia, ya, unggulan. Bapak Ibu, ini mungkin bagian terakhir satu lagi. Karena itu peluang madrasah insan cendekia saat ini yang ada 23 kampus di Indonesia sudah, ya. Nah, ini menjadi menjadi bagian yang perlu kita respon, ya, baik dari kurikulum, ya, karakteristik mata pelajaran, silabus, kemudian penempatan guru, karena ini kan madrasah negeri, sehingga penempatan gurunya diatur pemerintah, ya. Paling tidak mungkin kalau insan cendekia ini sudah meniscayakan guru-guru yang pendidikan yang terakhir adalah magister dalam berbagai bidang ilmu, ya. Kalau sama dengan S1 lagi madrasah biasa, alia biasa, ada ciri khas yang penting bagi pengembangan insan cendekia. Satu lagi tentunya pengembangan model menghafal Quran, ya, yang pilih untuk memudahkan anak-anak itu mengembangkan sains Islam. Nah, sehingga nanti ketika dia masuk UIN, masuk internasional, ya, nah, dia sudah mudah mengembangkan ilmu pengetahuan melalui pembelajaran penelitian, ya, yang dasar-dasarnya sudah dikuasai Al-Quran dan Sunnah, ya. Ini harapan kita untuk menjadi penerus estafet kepemimpinan nasional yang sekarang ini menghadapi banyak masalah, ya, banyak masalah. Kemudian saya kembangkan tadi, Bapak Ibu. Nah, karena itu menurut saya sebagai pembuka wawasan, maka diperlukan strategi pengembangan madrasah atau strategi pengembangan pendidikan Islam di madrasah secara nasional maupun secara lokal. Artinya, pada secara nasional kita sudah pada puncak, ya, integrasi ilmu yang dikembangkan di madrasah. Meskipun mungkin kurikulum madrasah itu perlu kita benahi, kita kembangkan berdasarkan prinsip-prinsip keislaman yang bisa membawa anak, ya, menghasilkan lulusan, maksud saya, memiliki imannya kuat, ya, akhlaknya bagus, amal solehnya banyak, ya, amal soleh banyak. Itu yang dijelaskan Allah dalam surat Al-Imran ayat 114, bahwa pribadi soleh itu memang harus memiliki karakteristik yang luar biasa, ya. Kata Allah, yu'minuna billah, pastilah imannya kuat, ya, beriman kepada Allah, ya. Selain Allah itu makhluk, berarti tidak boleh mempertuhankan makhluk, tidak boleh berharap kepada makhluk, karena itu syirik. Yu'minuna billah wal yaumil akhir, beriman kepada hari kiamat, ya. Beriman kepada hari kiamat bisa mengikis paham-paham materialisme, sinkretisme, ya, komunis maupun liberal, ya, dan radikal dalam pengertian yang sempit, ya, yang seimbang, yang adil. Nah, itu yu'minuna billah wal yaumil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada yang baik. Pendidikan Islam hari-hari, baik dalam keluarga, madrasah, sekolah, itu adalah proses amar ma'ruf, ya, mengajarkan yang baik-baik dan memberikan pemahaman tentang yang mungkar, yaitu yang dia paham tentang kebaikan. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Automatically kalau sudah mengajak kepada kebaikan, anak-anak akan paham tentang apa yang tidak boleh, apa yang boleh, ya. Meskipun dalam konteks aksi dakwah, dalam konteks perbuatan, ya, harus kejahatan itu diubah dengan tangan atau kekuasaan, dengan peraturan, dengan perbuatan regulasi, ya. Nah, kalau tidak bisa diubah dengan tangan, diubah dengan hati, ya, dengan hati, dan seterusnya lah. Kemudian
Oleh sebab itu menurut saya strategi pengembangan madrasah ini bisa kita tempuh melalui peningkatan mutu, ya. Peningkatan mutu berkelanjutan yang fokus kepada kepuasan pelanggan. Ya. Pelanggan terbesar kita adalah umat Islam, ya, yang notabene sampai sekarang sekitar 120-an juta, ya, 20-an, ya, mendekati 30 juta di Indonesia dengan jumlah penduduk 260 sekarang. Ya. Jadi di 200-an juta itu menurut saya ini potensi besar yang harus kita garap, ya, meskipun tidak bisa kita nafikan sistem pendidikan yang lain, ya, yang lain. Intinya kita berada dalam sistem pendidikan nasional. Nah, oleh sebab itu layanan itu kita tingkatkan, baik layanan akademik, programnya, kurikulumnya, layanan manajerial, ya, layanan kesiswaan, ya, layanan kesehatan, ya. Mungkin sekolah madrasah kita masih banyak yang belum memberikan layanan kesehatan untuk siswa, ya, di tengah segala kelebihan dan kekurangannya. Nah, ini mungkin harus yang kita perhatikan. Yang kedua adalah penerapan manajemen peningkatan mutu berbasis madrasah. Nah, model ini sudah dikembangkan sebenarnya. Mungkin karena otonomi daerah, otonomi pendidikan itu tidak mengakomodir pendidikan madrasah, sehingga madrasah kita tetap tertinggal, baik dalam program-program peningkatan mutu berkelanjutan, bidang guru misalnya, bidang kurikulum, bidang kesiswaan, sarana prasarana, hanya masih kurang mendapat perhatian pemerintah, ya, apalagi yayasan-yayasan kita yang terbatas, yang lebih terpanggil karena pentingnya peningkatan kualitas umat Islam yang unggul itu, ya, yang unggul itu. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan madrasah mandiri yang bermutu. Nah, ini pengelola madrasah yang swasta terutama yang dikelola yayasan organisasi, bisa mandiri mengembangkan madrasah bermutu, ya. Tentunya ini mengandalkan kekuatan pembiayaan dan dukungan, ya, dukungan atau keterlibatan, support maupun involvement dari terutama tentunya manajemen madrasah di satu sisi, ya, secara transparan, terbuka, dan sisi lain tentunya dukungan masyarakat, ya. Nah, kalau kita lihat misalnya perkembangan madrasah sekarang, ya, ini kan lebih banyak kita mengandalkan penggunaan pendekatan, ya, Qur'aniyah, ya, menghafal Quran. Tapi apakah menghafal Quran bisa digabungkan mempelajarkan anak dengan kurikulum yang ada? Ini kan jadi beban berat juga anak-anak. Apakah menghafal Quran itu kita usahakan dulu 1 tahun, baru kita berikan layanan akademik yang sesuai dengan kurikulum pendidikan Islam yang terpadu itu, integrasi ilmu dengan Islam itu dengan iman. Nah, ini pilihan menurut saya, pilihan. Tapi itu kan nanti bisa memakan waktu lama bagi anak untuk menyelesaikan pendidikannya, bisa 4 tahun. Nah, karena itu pilihan, ya. Mungkin perlu madrasah-madrasah sanawiyah kita itu mengembangkan model yang berikan pilihan kepada anak, apalagi sekarang ini konsep merdeka belajar, ya kan. Nah, jangan lagi diburu-buru waktu kan. Nah, bisa 4 tahun, ya. Tetapi bisa mengakomodir beban kurikulum yang menurut kita itu agak lebih berat dibanding kurikulum sekolah formal biasa, ya kan. Nah, inilah Bapak Ibu yang saya banggakan, inilah menurut saya yang perlu kita cermati. Mungkin nanti di salah satu atau mungkin secara bersama para profesor kita yang mempresentasikan, membentangkan makalahnya, mungkin ada yang bersamaan, ya, ada yang bersamaan bagian-bagian ini, mungkin tentang kurikulum, mungkin tentang tantangan ke depan di perubahan zaman ini. Saya kira itu secara kebetulan, ya, mungkin hasil kontemplasi, pemikiran, filsafat, atau bacaan sejarah dan harapan-harapan, mengantisipasi harapan-harapan umat dan bangsa ke depan. Saya kira inilah lebih dan kurang, mungkin kalau mengenai prinsip-prinsip pendidikan Islam itu sudah sama semua kan, sudah sama. Apa tujuan pendidikan Islam, bagaimana model kurikulumnya, bagaimana fungsi pendidikan Islam yang kita gunakan untuk memandu madrasah ini supaya berkembang sebagai lembaga pendidikan Islam di Indonesia yang secara sistemik dia merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional.
Akhirul kalam walau yaqul haq wa yahdi sabil. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.